Halo guys, jadi saat ini kita kedatangan raket dan juga senar dari brand Hard ya. Seperti yang kalian lihat di depan saya, ada 3 buah raket ya. Satu raket dengan seri Axton Air dan 2 raket dengan seri Axton Pro. Buat teman-teman yang mengikuti Instagramnya Hard, pasti tahu ya, kedua seri raket ini adalah seri raket terbaru dari brand Hard ya. Dan untuk senarnya, serinya Pro 66 yang tentu aja nanti senar ini akan kita pasangkan di ketiga raket ini guys ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng untuk spek dan detail dari kedua seri raket ini, termasuk nanti fitur teknologi keunggulan apa yang ditawarkan oleh raket ini guys ya. Sudah nggak sabar? Saya juga udah nggak sabar guys ya. Yuk, mari kita mulai reviewnya. Guys, kedua seri raket ini tuh keren banget ya. Kemarin saya sempat lihat di Instagramnya Hard ya, dan saya sudah terkesan dengan apa yang ada di raket ini ya. Dan begitu lihat langsung, ternyata tambah terkesan guys ya. Sebelum kita lihat penampakannya lebih jauh, berikut spek manufaktur dan spek pabrikan dari kedua seri raket ini guys. Oke, check this out. Oke guys, jadi sekarang kita ke spesifikasi Aston Pro terlebih dahulu ya. Nah, untuk pilihan warnanya itu ada dua guys. Pertama, Cloud Silver Black Primary Blue, dan yang kedua ada Gunmetal Scarlet Red. Panjangnya 675 mm, beratnya 4U dengan grip size-nya G5. 4U-nya ada di angka 85 gram plus minus 2 gram. Flexnya stiff, balance-nya termasuk heavy dengan BP ada di angka 300 mm plus minus 2 mm. Max tension-nya bisa sampai 35 lbs. Fitur yang ada di raket ini yaitu Aeroline, Square Frame, PEF shaft, dan Ultra High Foam System. Konstruksi dari raket ini yaitu Ultra Japan Neck Modulus Rapid. Nah, square frame yang ada pada raket ini tuh kokoh dan bertenaga guys, sehingga membuat raket ini tuh maksimal digunakan untuk bermain attack. Aeroline yang terdapat pada Axon Pro ini juga mampu memaksimalkan hambatan angin saat melakukan pukulan. Serta Ultra PF Shaft dan Ultra High Foam System yang tersemat pada struktur raket mampu secara signifikan meminimalisir getaran. Nah, sekarang kita ke Axton Air ya. Pilihan warnanya ada satu aja, yaitu Silver Lime Black. Untuk panjangnya standar 675 mm, untuk beratnya 4U dengan grip size-nya G5. 4U-nya ada di angka rata-rata 80 gram plus minus 2 gram ya, jadi termasuk ringan. Untuk flex-nya termasuk fleksibel, balance-nya masuk heavy dengan BP ada di angka 294 mm plus minus 2 mm. Untuk max tension-nya bisa sampai 30 lbs, dan fitur yang ada di raket ini yaitu Aeroline, tapered shaft, kombi frame, dan juga swirl design. Untuk konstruksinya menggunakan Japanese High Modulus Carbon, guys. Secara umum memang raket ini terasa ringan dan juga fleksibel. Raket ini menggunakan kombinasi bentuk frame yang pipih di bagian bawah dan berbentuk oval di bagian atas, sehingga menjadikan raket ini tetap stabil untuk permainan cepat dan menyerang. Serta tapered shaft yang dapat mengurangi getaran kejut saat pergelangan tangan melakukan pukulan dengan intensitas tinggi. Teknologi Aeroline dan Swirl Design yang tersemat pada raket ini mampu secara signifikan membantu Anda melakukan pukulan dengan cepat tanpa hambatan yang berarti. Oke guys, jadi seperti itu spek manufaktur dari kedua seri raket ini ya guys ya. Jadi ini menarik banget ya. Kita akan lihat secara lebih detail lagi penampakannya seperti apa, termasuk nanti kita akan melakukan pengukuran baik BP maupun berat realnya ya. Apakah sesuai dengan spek atau enggak ya. Secara umum untuk Aston Pro ini dia lebih murah dengan budget 400 ribuan, sementara kalau yang Aston Air ini dia lebih mahal di angka 500 ribuan ya. Ya, kedua raket ini bisa dikatakan nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah juga ya. Jadi 400-500 ribuan yang menurut saya pas ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang Aston Pro dulu ya. Saya pilih warna merah aja deh ya. Oke, kita mulai dari bagian atas guys ya. Nah, model framenya seperti ini, standar, nggak compact ya. Jumlah grommetnya ada 76 dengan 4 buah grommet berbentuk U di bagian bawah ya. Kemudian keterangan yang ada di bagian frame-nya ada Ultra High Foam System, kemudian ada Square Frame dan ada Aeroline, dan di bagian dalam ada keterangannya Axton Pro kiri dan kanan. Dan kalau kita balik juga kurang lebih sama guys ya. Nah, untuk frame shape-nya sendiri ini memang ada yang berbentuk boxy banget ya. Jadi sesuai dengan teknologi yang ada di raket ini Square Frame ya. Jadi ada bagian yang memang boxy banget. Bagian atas ini kelihatan boxy, kemudian bawah ini juga boxy ya. Secara umum ya memang kelihatan boxy ya guys ya. Dan aeroline-nya yaitu rekayasa aerodinamika. Kalau kita perhatikan ini memang unik banget ya. Saya jarang melihat model seperti ini di raket-raket yang pernah saya review ya. Mungkin baru kali ini lihat di Axton Pro punyanya Hard ini guys ya.
Jadi aerodinamikanya itu kan biasanya cekungan ya, berupa cekungan di luar frame. Nah, cekungan luar frame-nya itu dia pertama di bagian atas ini, guys. Nah, cuma bagian sini aja. Setelah itu lanjut ke bawah sini seperti yang saya pegang ya, kiri dan kanan. Nah, itu dia nggak ada cekungannya. Kemudian di bagian bawah itu dia lanjut lagi ada cekungannya, seperti yang saya pegang ini. Sampai batas, grom itu, guys. Nah, kiri dan kanan. Nah, jadi dia seperti itu ya. Bagian atas ada, kemudian tengah ini nggak ada, kemudian lanjut lagi di bagian bawah itu dia ada ya. Oke, ini menarik banget ya. Ini finishingnya juga bagus guys ya, rapi ya. Ini matte dan doff. Kemudian T-joint-nya seperti ini, logo brand hard ya. Kemudian untuk shaft-nya seperti ini ya, seperti yang tertera stiff, tapi kalau yang saya rasa-rasa ini masih ada flex-nya ya, kemungkinan di beberapa tangan akan merasakan ini medium stiff ya. Oke, kita bisa melihat di sini ada nama serinya Axton Pro, kemudian ada, keterangan materialnya guys ya, Ultra Japan High Modulus Graphite, jadi ini udah keren banget materialnya. Kemudian ada spesifikasi, dari raket ini, weight-nya 4U, max tension 35 lbs, balance-nya head heavy dengan angka BP tadi 300 mm ya, kemudian shaft-nya termasuk stiff ya. Kemudian di sisi lain ada keterangannya Ultra PEF shaft ya. Nah, sekarang kita ke bagian cone-nya, kita bisa melihat ada logo, nama brand-nya, ada hologramnya juga ya. Kemudian untuk grip size-nya, G5-nya seperti ini ya, standar. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini guys ya. Jadi udah model-model lebih baru ya. Oke, kemudian kita ke kita langsung aja lihat untuk beratnya guys ya. Berat dan juga BP-nya ya. Kita masih di Axton Pro dulu ya. Oke, kita mulai dari yang warna silver merah ini guys ya. Beratnya ada di angka berapa ya? 4U-nya katanya di 85 gram ya, plus minus 2 gram. Oke, sekarang kita akan lihat untuk real-nya ada di angka berapa. Di sini tertera 86,3 ya guys. Jadi masih dalam batas toleransi ya. Kemudian yang silver biru ini dia ada di angka berapa guys? Oke, sedikit lebih ringan dengan angka 84,2, 84,3 gram ya. Jadi masih dalam batas toleransi juga. Dan memang yang saya rasakan ini sedikit lebih ringan ya daripada yang merah. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat BP-nya ada di angka berapa ya. Kita mulai dari yang warna merah dulu guys. Kita cari titik tengahnya ya. Kalau BP-nya tertera, atau yang disampaikan di spek pabrikannya itu masuk 300 mm, jadi memang head heavy ya. Oke, kita lihat udah di tengah. Oke, ini udah di tengah, kita tandai di sini, set, dan kita akan lihat BP-nya ada di angka berapa. Sepertinya, head heavy juga nih guys ya. Oke, BP-nya ada di angka wow, ini 300, lebih guys ya, tepatnya 314 milimeter ya. Jadi BP-nya lumayan lari jauh guys ya. Coba kita ulangi ya, siapa tahu kita salah ya. Oke, kita ulangi, kita cari titik tengahnya, tapi kalau, titik tengahnya di sini ini memang 300 lebih sih ini. Oke, sebentar, kita cari titik tengahnya. Ini udah di tengah ya guys ya, kita tandai di sini, set. Tandai, kemudian BP-nya ada di angka 300, bener guys ya, 314, 315. Jadi larinya lumayan banyak guys, 15 milimeter guys ya. Oke, pantesan ini ETV-nya terasa banget ya. Sekarang kita coba lihat BP dari Aston Pro yang silver biru guys. Ini kayaknya lebih ringan ya guys ya, BP-nya lebih lebih rendah nih guys. Oke, udah di tengah, kita tandai di sini, set. Dan kita akan lihat BP-nya ada di angka kayaknya nggak sampai 315 sih. Oke, tepatnya adalah 304 milimeter. Jadi yang silver biru ini dia lebih sesuai ya dalam batas toleransinya ya. Dan wah, kalau saya pegang-pegang memang lebih cocok yang ini guys, Axton Pro yang silver biru ini guys ya. Ini sesuai banget nih speknya ya. Oke, sekarang kita akan ke Axton Air guys ya. Nah, sekarang kita mulai dari bagian atasnya. Model frame-nya seperti ini ya, ini compact atau bukan ya? Kayaknya sih enggak ya. Kemudian untuk jumlah grommetnya ini 70, wah ini kayak nggak biasa banget ya. Jumlah grommetnya ada 1, 2, 19. Jadi 72 ya guys ya, 72, dan ini penempatannya agak nggak biasa ya. Frame shape-nya ini juga nggak biasa banget, bagian bawah ini dia pipih guys ya. Pipih kemudian sedikit agak ke atas itu dia modelnya, kayak aerobox gitu ya. Dan ada sedikit swir-swirnya ya, jadi kayak cekungan-cekungan gitu.
Dan ini kalau kita perhatikan dari samping ini ternyata lebih kurus guys ya. Bagian yang dia mulai ada swirnya itu dia kayak lebih kurus ya, kemudian, standar lagi, kemudian yang ada swirnya lagi itu dia, kayak lebih cekung guys ya. Jadi, oh ini memang nggak biasa banget ya, namanya memang kombi frame ya. Bagian bawah itu dia pipih, kemudian bagian atas itu dia bentuknya modelnya, ya kayak lebih bulat gitu ya. Secara umum ini namanya oval frame ya, sini ada keterangannya guys ya, oval frame, ada kombi frame, ada aeroline, dan ini memang cekungan luar frame-nya nggak biasa juga, karena di sini ada bagian yang ada cekungannya, kemudian putus, kemudian ada lagi, jadi memang nggak biasa banget guys ya. Oke, kemudian ada grom itu 4 buah bagian bawah dan T-joy-nya seperti ini, nggak biasa, jadi dia Tapret Shaft ya, memang ini nggak biasa banget ya, cuma kita pernah lihat seperti ini di, brand lain ya guys ya. Oke, kemudian untuk bagian shaft-nya seperti ini, dia flex-nya flex ya, kalau yang saya rasakan ini, flex, tapi mungkin di beberapa orang akan merasakan ini, medium atau medium flex ya, karena nggak terlalu nge-flex banget ya. Oke, kita bisa melihat ada keterangannya, Axtone Air, kemudian, ada keterangannya tapered shaft, kemudian speknya, weight-nya 4 ohm, extension 30 lbs, balance-nya head heavy, kemudian shaft-nya fleksibel, kemudian, ada keterangan Japanese High Modulus Carbon guys ya, Japanese HM Carbon ya. Oke, itu aja, kemudian di cone-nya, logo, nama brand-nya, kemudian lagi dan juga hologram ya, grip size-nya G5 dan end cap-nya sama seperti Axtone Pro guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat untuk beratnya ada di angka berapa. Kalau ini memang rasanya lebih ringan ya. Ini asik banget guys ya, swing-nya enak banget ini ya. Kayaknya memang, cenderung 82 di bawah guys ya. Oke, ini 81 guys ya, 81. Jadi masih masuk dalam batas toleransi guys ya. Jadi ini, wah ini asik banget guys ya. Ini lincah banget ya, responsif banget nih guys swing-nya ya. Oke, sekarang kita akan lihat BP-nya. Kalau sesuai dengan, spek pabrikannya 294 ya tadi ya kalau nggak salah ya. Kita akan lihat realnya ada di angka berapa. Oke, ini udah di tengah dan kita akan lihat untuk BP-nya ada di angka 290 ya. Kalau misalkan, BP-nya plus minus 5 ya ini masih sesuai guys ya, masih masuk guys ya. Oke, jadi seperti itu ya, kita, kali ini review spek dan detail dari kedua seri raket terbaru dari brand Hard ya, yaitu Arston Air dan juga Arston Pro ya. Dan ini memang raketnya kekinian banget secara desain lebih fresh dan teknologi dan fitur yang ada di raket ini memang nggak biasa banget guys ya. Harga 400 sampai 500 ribuan ya, dan nanti kita akan pasangkan dengan senar Pro 66 dari Hard juga dengan ketebalan 0,66 ya guys ya. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Ditunggu aja untuk review pemakaiannya ya guys ya. Mungkin kalian sudah ada yang mencoba salah satu dari seri raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.